Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Selamat pagi Jayfers. Puji syukur pagi hari ini kita masih bisa dikumpulkan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita juga bersuka cita datang ke hadapan Tuhan menyambut hari kelahirannya. Ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Biarlah kita memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya benar Bapa, hanya Engkaulah Tuhan kami, Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, telah lahir untuk memenuhi panggilan Engkau untuk menebus dosa setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami hanya tertuju untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita percaya akan Tuhan Yesus dan juga kelahirannya. Marilah kita dengan penuh semangat, kita angkat pujian Gita Sorga Bergema. Dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan, Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Raja yang mulia telah lahir bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Seorang Anak Telah Lahir. Shalom Givers yang terkasih, apa kabarnya pada minggu hari ini? Senang sekali kita bisa kembali berkumpul walaupun secara virtual ya, untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kelahiran dari anak darah yang diambil dari Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh diberikan waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh kembali lagi mengingatkan kami akan siapa Tuhan kami. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya Bapak, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang sungguh berasal daripada Tuhan saja. Ya Bapak, terpuji nama-Mu, Engkau yang memimpin
keseluruhan firman pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Givers, sejak ada media sosial, bukankah kita itu sering mendapat banyak informasi? Entahkah dari YouTube, dari podcast, dari Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan begitu banyak informasi dan berita-berita. Nah, masalahnya kadang ada informasi yang benar, tapi juga tidak sedikit informasi-informasi yang bentuknya hoax. Nah, saya yakin mungkin Givers di sini pernah mendapatkan link yang katanya Adidas bagi-bagi sepatu atau KFC bagi-bagi voucher makan. Dan apa yang kita perlu lakukan hanyalah mengklik link yang sudah dibagikan itu. Nah, tapi masalahnya ketika kita klik link itu, jangan-jangan kita itu akan dibawa kepada satu situs yang membahayakan dan bahkan kita bisa jadi korban scamming. Nah, inilah dunia kita hari ini dan inilah yang terjadi pada hari ini. Nah, bagaimana dengan satu berita yang kita dengar mulai dari ribuan tahun yang lalu bahwa ada Tuhan yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus itu. Apakah ini sebuah berita yang benar atau sebenarnya ini hanyalah sebuah hoax, sebuah penipuan yang telah dipercayai oleh manusia berabad-abad dan selama ribuan tahun? Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Tuhan itu benar-benar datang menjadi manusia? Atau jangan-jangan sebenarnya Yesus itu hanya manusia biasa yang bagi murid-muridnya dia terlihat bijaksana, murid-murid berkonspirasi karena kepentingan tertentu, lalu mereka mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Apakah demikian? Atau benar dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia? Apa buktinya kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang menjadi manusia? Nah, Givers, hari ini kita akan melihat bagaimana bukti-bukti bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia juga adalah Tuhan, dia adalah Allah. Sehingga ini akan menolong kita semakin sungguh-sungguh di dalam menyembah dia, semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut dia sepanjang hidup kita. Nah, dari Matius 1 ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Givers, apa yang menjadi bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar manusia dan dia juga benar-benar adalah Tuhan sendiri? Apa artinya Yesus menjadi manusia? Nah, ketika dikatakan Yesus menjadi manusia, artinya Yesus itu menjadi sama seperti kita, manusia. Dia lahir dari seorang perempuan, dia makan, dia minum, dia bisa merasakan emosi dan dia merasakan seperti apa yang kita rasakan dan kita alami. Dan ada beberapa catatan di dalam Alkitab yang bisa membuktikan bahwa Yesus memang adalah manusia. Setidaknya ada 3. Nah, saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, dia ada dilahirkan dari perempuan. Nah, teman-teman, di ayat 21 dituliskan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki. Nah, setiap makhluk hidup yang lahir dari sebuah makhluk hidup yang lain, dia akan diidentifikasi seperti makhluk hidup itu. Contohnya, sapi. Kalau sapi melahirkan anak, nah, berarti anaknya adalah seekor sapi. Tidak mungkin itu jadi gajah. Nah, demikian juga gajah. Ketika gajah melahirkan anak, maka anaknya akan disebut gajah. Tidak mungkin yang lain. Nah, sama seperti saya juga. Ketika saya dilahirkan dari seorang manusia, maka saya itu juga disebut sebagai manusia. Nah, demikian juga Yesus. Di ayat 21 dikatakan, Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Maria adalah seorang perempuan, dia adalah seorang manusia. Jadi bisa dengan jelas kita katakan bahwa Yesus juga adalah seorang manusia 100%.
Yang kedua, Yesus itu bertambah besar secara fisik. Nah, sama seperti kita kan mengalami pertumbuhan dan ternyata Yesus juga mengalami pertumbuhan yang serupa. Nah, ini tercatat di dalam kitab Injil dan paling jelas kita lihat itu di dalam Lukas. Nah, di dalam Lukas kalau teman-teman Jivers baca ya, diawali dengan cerita Yesus lahir, dia dibungkus dengan kain lampin, lalu diletakkan di atas palungan. Dan kemudian kalau kita baca kembali di Lukas 2 dikatakan bahwa Yesus itu berumur 12 tahun. Nah, jadi Yesus mengalami pertumbuhan dari bayi, dia menjadi usia 12 tahun dan pada waktu itu dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan bahkan dia di sana bertanya jawab dengan para pemuka agama. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Dia mengalami pertumbuhan secara fisik dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Dan yang ketiga, Yesus itu mengalami apa yang kita alami sebagai manusia, termasuk di dalamnya kematian. Nah, teman-teman kalau masih ingat Yesus dicobai di padang gurun, dikatakan Yesus merasa lapar. Nah, kemudian juga ada satu kesempatan lain ketika Yesus berada bersama-sama murid-muridnya setengah ketakutan. Sangat ketakutan karena ada badai yang besar di tengah danau. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidur. Sama seperti kita butuh tidur, Yesus juga tidur. Dan contoh yang lain lagi, ketika dia bertemu dengan seorang wanita Samaria di pinggir sumur, dikatakan Yesus minta minum dan di sana dia berhenti karena merasa kelelahan. Nah, Yesus mengalami apa yang kita alami dan bahkan dia mengalami kematian juga. Dan kita tahu bersama bagaimana ceritanya. Dia ditangkap, dia diadili, kemudian dia disalibkan dan bahkan dia mati di atas kayu salib. Bahkan kalau kita baca Alkitab di bagian Markus 15, Pilatus sendiri yang akhirnya dia yang menyuruh menyalibkan Yesus, dia sendiri dikatakan heran kenapa Yesus sudah mati. Dan bahkan untuk mengkonfirmasi kebenaran kematian Yesus, dia bahkan bertanya kepada kepala pasukannya, apakah Yesus benar-benar sungguh-sungguh sudah mati? Kematian Yesus membuktikan bahwa dia adalah manusia. Inilah bukti kemanusiaan dari Yesus. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan, dia bertambah besar secara fisik dan dia juga mengalami apa yang kita alami, termasuk kematian. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa tahu bahwa Yesus benar-benar adalah manusia. Nah, tapi masalahnya begini saudara. Ketika kita tahu bahwa dia hanya manusia, seandainya dia hanya manusia, untuk apa kita menyembah dia? Bukankah sesuatu yang bodoh sekali kalau kita menyembah manusia yang sama seperti kita? Kalau Yesus hanya sekedar manusia biasa. Tapi akan berbeda ceritanya ketika kita tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia juga Allah. Dan dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia. Apa buktinya bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang memang layak untuk mendapatkan penyembahan kita. Ada 3 juga yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dengan kata lain, dia tidak berdosa. Nah, kalau bayi lahir dari seorang perempuan, itu hal yang biasa. Tapi kalau seorang bayi lahir dari seorang perempuan yang masih perawan, nah itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang ajaib. Kalau dikatakan perawan artinya dia belum pernah berhubungan suami istri, dia belum pernah berhubungan seksual dengan lelaki manapun. Dan dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang perawan. Nah, bagaimana mungkin seorang perawan yang belum pernah melakukan hubungan seksual, tapi dia bisa mengandung bayi Yesus? Ini adalah sesuatu yang ajaib. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan ini membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Karena dia bisa membuat Maria yang masih perawan itu mengandung. Dan dikatakan di dalam ayat firman Tuhan tadi yang kita baca bersama, Yesus dikandung dari Roh Kudus. Artinya Allah sendiri yang berkarya secara misterius. Allah sendiri yang melakukan pekerjaannya di dalam rahim Maria sehingga Maria
sehingga Maria bisa mengandung bayi Yesus. Nah, ini juga membuktikan bahwa Yesus itu bukan hasil persatuan ovum dan sperma sama seperti kita manusia. Tetapi Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan ini membuktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki natur dosa di dalam dirinya, karena dia bukan berasal dari benih manusia yang berdosa. Dia adalah anak yang kudus, dia adalah anak Allah. Dan kalau kita lihat bersama di sepanjang catatan Alkitab, kita bisa melihat bahwa tidak pernah ada catatan tentang keberdosaan Yesus. Andai kata jika Yesus berdosa, bukankah Maria ibunya, saudara-saudaranya, dan bahkan murid-muridnya sendiri juga pasti bisa mencatat dong apa saja yang menjadi dosa dari Yesus. Dan pasti itu akan tercatat di dalam Alkitab. Tetapi sampai pada kematian dan bahkan kebangkitan kenaikannya, tidak pernah ada dicatat satupun dosa yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena dia dikandung dari Roh Kudus dan dia tidak berdosa. Dan ini membuktikan ketuhanan dari Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus memiliki sifat-sifat Allah. Nah, Yesus serupa dengan kita manusia. Tetapi Yesus itu memiliki sifat-sifat Allah yang tidak kita miliki dan yang hanya eksklusif dimiliki oleh Allah saja. Apa itu? Contohnya, Yesus menyatakan kekekalannya, Yesus menyatakan kemahatauannya, Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Ada satu bagian di dalam Yohanes di mana Yesus itu hampir dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Dia mau dilempari batu. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus berkata satu kalimat seperti ini. Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku, artinya Yesus ya, aku sudah ada. Dan bahkan di dalam bahasa aslinya dikatakan, aku terus menerus ada. Nah, ini membuktikan apa? Yesus mau mengatakan bahwa sebelum Abraham itu lahir ke dalam dunia, dia itu sudah ada. Dan bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Yesus sudah ada sejak dari kekekalan dan akan terus ada sampai kekekalan. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan dia sendiri mengklaim kekekalan itu. Nah, inilah yang membuat orang Yahudi pada masa itu menjadi sangat marah. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena ya memang dia adalah Allah. Yesus selain menyatakan kekekalannya, dia juga maha kuasa. Kita tahu bersama, Yesus berkuasa atas alam semesta. Tentu saja teman-teman G-First pasti ingat kejadian di atas perahu ketika murid-murid ketakutan setengah mati, mereka berpikir mereka akan binasa. Tetapi dengan satu hardikan, danau itu menjadi tenang. Angin ribut itu seketika menjadi tenang. Ini bukti kemahakuasaan Tuhan. Yesus atas alam semesta. Tapi tidak hanya atas alam semesta, teman-teman G-First. Dia juga berkuasa atas manusia. Buktinya dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari. Bukan hanya terhadap manusia dan alam semesta, tapi dia juga berkuasa atas dunia roh. Karena setan-setan begitu ketakutan dengan Yesus. Dan bahkan ada satu bagian, kalau G-First baca di dalam Alkitab, setan-setan itu saking ketakutannya mereka memohon-mohon kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi. Dan akhirnya mereka terjun ke dalam jurang. Saking ketakutannya kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar maha kuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas manusia, dan dia juga berkuasa atas alam roh. Yesus itu juga maha tahu. Dan bukankah kita tahu bersama, Yesus itu jauh sebelum Yudas Iskariot pada akhirnya mengkhianati dia, Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dan bukankah Yesus sendiri yang berkata kepada Petrus, sebelum Petrus melakukan, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan bukankah itu yang terjadi? Yesus tahu. Dan Yesus juga tahu hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Sehingga dia bahkan mengatakan, kenapa kamu memikirkan yang jahat di dalam hatimu? Yesus, dia Allah yang kekal. Dia maha kuasa dan juga dia maha tahu. Ini adalah semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang ketiga, teman-teman G-First, Yesus bangkit dari kematian. Nah, sama seperti manusia tadi saya katakan dia mati. Tetapi berbedanya
dia bangkit dan bahkan dia naik ke surga. Dan dia akan datang kedua kalinya ketika akhir zaman untuk menghakimi manusia. Kalau Lazarus mati, dia dibangkitkan Yesus, tapi pada akhirnya dia mati lagi. Tapi berbeda dengan Yesus, dia bangkit dan dia naik ke surga. Ini menunjukkan kemahakuasaan Yesus karena dia bangkit dari antara orang mati. Dan bahkan dia sendiri yang berkata kepada orang-orang Yahudi di dalam Yohanes 2 ayat 19, dia katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Yesus tahu dia akan mati, tapi dia juga tahu dengan pasti bahwa dia akan bangkit kembali. Dan kebangkitan Yesus ini tidak dapat disangkal oleh siapapun juga. Karena apa saudara? Begitu banyak saksi mata yang melihat Yesus mati dan Yesus bangkit. Setidaknya Maria ketika dia datang dan melihat bahwa kubur itu kosong. Kemudian ada dua murid juga yang berjalan ke Emmaus yang mereka melihat Yesus. Dan bahkan ada 500 orang yang melihat Yesus terangkat ke surga. Ini adalah saksi-saksi mata yang bisa menyatakan dengan pasti, dengan jelas bahwa Yesus mati tapi dia juga bangkit kembali. Nah, bukti kebangkitan Yesus itu sangat kokoh dan meyakinkan. Dan bahkan di sepanjang abad manusia begitu banyak orang-orang yang berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya salah, tetapi tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Karena kenyataannya Yesus bangkit dari kematian. Adakah manusia yang pernah bangkit dari kematian? Tidak ada saudara, kecuali Yesus Kristus. Hanya Yesus, dia yang bangkit dari kematian. Dan ini yang menjadi bukti paling kuat bahwa Yesus, dia bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia juga benar-benar adalah Tuhan. Nah, Givers, hari ini kita melihat sedikit ya, bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar manusia, tetapi dia juga benar-benar adalah Tuhan. Dia lahir dari perempuan, tetapi dia dikandung dari Roh Kudus. Dia bertumbuh besar sama seperti kita, tetapi dia juga punya eksklusivitas yang tidak dimiliki oleh manusia. Dia punya sifat-sifat Allah yang tidak kita miliki. Dia mengalami kematian, tetapi dia juga bangkit dari kematian. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang kita percaya hari ini bukanlah hoax, bukanlah tipu-tipu, bukanlah satu berita penipuan sepanjang abad. Tetapi ini adalah satu kebenaran yang benar. Ini bukan berita palsu yang diciptakan oleh murid-murid pada masa itu. Kalau ini satu berita palsu yang diciptakan murid-murid, untuk apa mereka bersedia berkorban untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia? Mereka tidak akan bersusah payah untuk memberitakan Injil. Mereka tidak perlu untuk mengorbankan nyawa mereka. Tetapi kenyataan bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, itu yang membuat mereka membayar harga, rela mengorbankan nyawanya untuk pemberitaan Injil kepada seluruh umat manusia. Nah, teman-teman Givers yang terkasih, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhan, lantas kenapa Dia mau datang ke dalam dunia bagi kita? Untuk apa? Apa tujuannya? Kenapa Tuhan itu harus bersusah payah datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaan di surga, datang sebagai bayi yang kecil, yang tidak berdaya? Untuk apa saudara? Pastinya Dia bukan untuk jalan-jalan ke dalam dunia ini. Tetapi di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 21 dikatakan karena Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Givers yang terkasih, ketika Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa, kita manusia-manusia yang lahir setelahnya, kita secara otomatis juga mengambil bagian di dalam dosa itu. Kita punya natur keberdosaan sejak dari kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan apa yang kita lakukan di dalam hati kita, kita hanya memikirkan hal-hal yang jahat. Dan berita yang lebih buruknya bahwa kita akan menghadapi hukuman kekal, hukuman maut. Dan lebih buruk lagi ternyata adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena tidak ada satupun kemampuan dari orang yang berdosa ini bisa menyelamatkan orang berdosa. Kita butuh satu pribadi yang lain yang tidak berdosa itu, yang bisa datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang bersedia untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita, diam di tengah-tengah kita,
tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita butuh Kristus dan Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa? Kenapa Dia rela datang? Jawabannya cuma satu. Karena Dia sayang, karena Dia peduli dengan kita manusia yang berdosa. Kita tidak layak. Tapi Dia sayang. Kita tidak cukup berharga sebenarnya. Tapi Dia melihat kita berharga. Dan Dia mau datang untuk menyelamatkan kita. Nah Givers, kalau kamu yang cewek-cewek mungkin yang suka nonton drakor, bukankah kita akan klepek-klepek kalau misalnya kita lihat di dalam drakor itu ya, pemeran utama cowoknya bersedia mengorbankan segala sesuatu untuk gadis yang dicintainya. Yesus Kristus melakukan melebihi dari itu semua. Dia rela datang meninggalkan segala kemuliaan di surga. Datang dengan menjadi manusia yang terbatas. Menjadi bayi yang tidak berdaya untuk engkau. Karena Dia mengasihi engkau. Nah Givers yang cowok-cowok, mungkin engkau yang suka superhero. Kalau kita nonton di film-film, bukankah kita selalu mengharapkan superhero kita, entahkah Iron Man atau Thor, dia akan menyelamatkan manusia dari kejahatan-kejahatan yang terjadi. Yesus Kristus melakukan lebih daripada itu karena Dia datang menyelamatkan setiap kita dari hukuman kekal yang sedang menanti kita. Dia datang melakukan semuanya itu bagi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia datang sebagai manusia, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk engkau, untuk saya. Karena Dia mengasihi kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus kepada setiap kita. Nah Givers, jika Tuhan saja Dia rela untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Lalu apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Jika Dia menganggap kamu berharga, jika Dia rela datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kamu, mengapa kamu menyia-nyiakan hidupmu sendiri? Jika Tuhan itu rela memberikan nyawanya bagi kamu, jika Dia melihat engkau berharga, kenapa engkau sendiri tidak melihat hidupmu itu cukup berharga? Tetapi engkau menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Engkau menyia-nyiakan waktu yang sudah ditebus Tuhan. Menyia-nyiakan hidupmu yang sudah ditebus Tuhan bagi dunia ini. Givers yang terkasih, ketika Tuhan saja rela datang bagi engkau, jangan kita hidup dengan sia-sia. Bagaimana konkretnya? Ketika engkau jadi anak di rumah, marilah menjadi anak-anak yang memang benar-benar menghormati, mengasihi orang tua. Ketika engkau harus sekolah online, walaupun itu terbatas, tapi lakukanlah dengan usaha terbaikmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Pakailah waktumu untuk hal-hal yang berguna, untuk berdampak bagi sesama. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang mungkin bisa membuat kamu kecanduan. Jika Dia begitu rela untuk datang bagi kamu, Dia begitu rela datang untuk menyelamatkan hidupmu. Kenapa engkau menyia-nyiakan hidupmu? Kenapa engkau melihat sepele hidupmu? Kenapa engkau melihat hidupmu tidak berharga? Pakailah waktu yang ada. Pakailah kesempatan yang ada karena hidupmu sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia rela datang menjadi manusia sama seperti kita. Dia rela menjadi terbatas seperti kita. Padahal Dia Allah yang tidak terbatas. Karena Dia rela, makanya mari kita sama-sama juga benar-benar hidup bagi Dia. Mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan mengikuti Dia seumur hidup kita. Givers yang terkasih, Yesus Kristus, Dia adalah 100% manusia, sama seperti kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan 100%.
dia dikandung dari Roh Kudus, dia punya sifat-sifat Allah, dan bahkan dia bangkit dari kematian. Ini bukan kabar hoax, tapi ini adalah kebenaran yang paling benar, yang paling nyata dan paling bisa dibuktikan. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, dia rela datang ke dalam dunia bagi engkau dan bagi saya. Dia benar-benar mengasihi engkau dan dia mau menyelamatkan engkau. Di mana kita bisa mendapatkan Allah yang seperti ini? Tidak ada, hanya di dalam Yesus Kristus. Marilah kita pada saat ini benar-benar datang, memberikan diri kita, memberikan hidup kita yang sudah ditebus ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun, dalam kondisi apapun, jadilah murid-murid Kristus yang sejati, yang benar-benar bisa membawa dampak bagi dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah selesai diberitakan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan terus menggaungkannya di dalam hati setiap teman-teman yang mendengar. Karena kami tahu Engkau telah datang ke dalam dunia dan itu bukan akal-akalan manusia. Tetapi itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Dan Engkau rela untuk datang demi setiap kami. Kami yang tidak layak, kami yang berdosa ini. Kami yang sesungguhnya tidak berharga ini, tetapi Tuhan pandang layak dan berharga. Dan Engkau membayar harga yang begitu mahal bagi setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Mengikuti Engkau seumur hidup kami dengan satu komitmen yang utuh, yang penuh, yang teguh. Hanya mengikut Engkau saja ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang sejati. Yang telah datang ke dalam dunia ini. Menebus setiap kami. Supaya kami beroleh pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima segala hormat, segala pujian, dan segala keagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya benar, Yesus Kristus dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Dia telah datang untuk melepaskan manusia dari dosa. Sebagai respon dari firman Tuhan dan sambil menjalankan persembahan, kita kembali mengangkat pujian Seorang Anak Telah Lahir. Lambang
Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan, suci kuduskan menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kita telah boleh beribadah kepada Tuhan. Ini ada anugerah Tuhan. Di tengah pandemi kita masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita telah masuk ke Minggu Advent ketiga, di mana kita boleh terus menunggu datangnya hari Natal. Nggak lama lagi kita sudah Natal. Gereja kita mengadakan beberapa acara Natal tuh. Ada Christmas Carol yang diadakan pada tanggal 18. Ini ada beberapa orang yang akan dikunjungi, ya, tapi nggak banyak. Bagi orang-orang yang dihubungi boleh mempersiapkan diri. Lalu Natal Usia Indah yang dilakukan pada tanggal 19 Desember jam 2 sampai selesai. Itu dalam bahasa Hakka dan Teochew. Jadi yang punya nenek atau kakek, kalian boleh ingatkan tuh untuk ikut Natal Usia Indah ini. Lalu kita juga Glow, kita juga ada mengadakan acara Natal, yaitu di tanggal 19 Desember 2020. Itu pembicaranya adalah Evangelis Mefrotini. Jadi kalian boleh siapkan diri, berbagai macam acara menarik telah dipersiapkan di sini. Nih kakak tayangin satu video yang menjelaskan tentang Natal Glow. Kalian boleh saksikan. Datang ke rumahku. Dah, pokoknya aku nak mau dah. Oke, saat ini kita juga masih ada acara Natal lain, yaitu Natal PPAW yang dilakukan pada tanggal 19 juga di jam 6.30 sampai selesai. Ini ada dalam bentuk kelompok kecil dilakukan. Jadi bagi ada keluarga yang mengikuti PPAW juga boleh mengingatkan mereka untuk ikut. Kita Sky juga mengadakan, adik-adik kalian Sky juga mengadakan Natal di tanggal 20. Itu dilakukan secara online juga. Jadi yang punya adik-adik boleh ingatkan mereka untuk boleh ikut acara Natal Sky. Kita juga ada Natal PWAW, kalian juga boleh sambil lihat di teks ya yang telah disediakan. Ada perayaan Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, itu jam 4 sampai jam 5.30, ada jam 7 sampai jam 8.30. Kalian boleh lakukan, ikut, ada dalam bentuk on-site dan online. Jika mau ikut yang on-site boleh mendaftarkan diri. Ibadah Natal gabungan tanggal 25 Desember itu jam 7.30, jam 8 sampai jam 8.45 kira-kira, jam 10 sampai jam 11.15. Itu pembicaranya Pak Samuel Fu. Yang tadi perayaan Natal pembicaranya adalah Evangelis Hervianton. Kita boleh, kalau mau ikut boleh mendaftarkan diri untuk 2 acara ini. Kita juga ada ibadah penutupan tahun yang diadakan akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Ini memang dilakukan tapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Disediakan panduan. Gereja akan menyediakan panduan. Jadi kalian kalau orang tua melakukan ini, mengajak kalian ikut
ibadah penutupan tahun ini kalian boleh ikut ya di rumah, jangan nggak ikut. Jadi ini ibadah yang disediakan dan nanti orang tua akan memandu. Kita juga ada ibadah pembukaan tahun gabungan. Itu jam 7.30 tanggal 1 Januari, itu udah tahun depan ya. 1 Januari jam 7.30 sampai jam 8.45. Itu pembicaranya adalah pendeta Seniman Lo. Kita ikuti. Acara-acara ini juga tadi kan kakak sampaikan, mungkin nggak jelas, kalian juga boleh lihat di website gereja, ada di buletin. Ini berbagai acara yang telah kita gereja siapkan untuk menyambut lahirnya Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Ini ada waktu-waktu kita mengenang kasih Allah yang begitu besar. Oke, sekian informasi tentang Natal yang telah kakak sampaikan. Saat ini kita mau menutup ibadah kita. Kita sama-sama, kita bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala hormat kepada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bersama-sama kita mau menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita selesai, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.